Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas latihan limit fungsi aljabar seri kedua. Itu cara menentukan limit bentuk hingga dengan X mendekati A dengan cara faktor. Yuk, sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelumnya sekali lagi saya ingatkan untuk cara menentukan nilai limit ya. Perhatikan bentuk tentu dan bentuk tak tentunya. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah cara faktor. Itu ya, fungsi fx dan gx diusahakan agar mempunyai faktor yang sama dengan x mendekati a ya. Jadi kalau di sini ada x mendekati a, kamu bisa tulisnya x min a ya. Oke, sekarang kita coba bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Hitunglah limit fungsi dengan limit x mendekati 1, x pangkat 2 tambah x min 2 per x kuadrat tambah 2x min 3. Sekali lagi, harus kita ingat dalam menyelesaikan soal limit, sebenarnya kita harus cek dulu dengan substitusi langsung. Oke, kita cek dulu ya, biar lebih meyakinkan. X mendekati 1 berarti semua nilai x kita ganti dengan 1, yaitu menjadi 1 kuadrat tambah 1 dikurang 2. Per bawahnya 1 kuadrat tambah 2 kali 1 dikurang 3. Berarti yang bagian atas menjadi 1 tambah 1 dikurang 2 per 1 tambah 2 dikurang 3. Berarti kita dapatkan nilai 0 per 0. Nah, ini kan dalam menentukan limit tidak boleh ya. Ada bentuk 0 per 0. Maka caranya gimana? Nah, caranya kita faktorkan. Ingat, kita tulis dulu limitnya. Limit x mendekati 1. Perhatikan, ini x mendekati 1, berarti pasti bisa ditulis x min 1 mendekati 0. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka pasti ini ada faktornya yaitu x min 1, bagian bawahnya juga pasti ada x min 1. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ini kan maunya x kuadrat tambah x min 2. Berarti di sini pasti x. Nah, ini berarti plus 2. Oke. Yang ini mintanya x kuadrat tambah 2x min 3. Karena di sini sudah x min 1, berarti di sini pasti x tambah 3. Oke, mudah bukan ya? Nah, kemudian ini bisa kamu sederhanakan, dicoret ya. Berarti bisa kamu tulis limit x mendekati 1, nah, tinggal x tambah 2 per x tambah 3. Nah, ini baru kamu substitusi 1 tambah 2 per 1 tambah 3. Berarti sama dengan 3 per 4. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, karena kita sudah tahu ini sedang belajar dengan cara faktor, maka ini sudah pasti bentuknya kalau disubstitusi 0 per 0. Oke, maka kita lanjut dengan memfaktorkannya. Kita tulis dulu limit ya, x mendekati 2. Perhatikan ini x mendekati 2. Nah, pasti faktornya ada x min 2. Begitu juga yang bagian bawah, pasti ada x min 2. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Ya, ini kan x kuadrat, berarti x, kemudian ini min 10, berarti min 2 dikali dengan plus 5. Yang bawah, x kuadrat min 8x tambah 12. Ini pasti x, ya kemudian ini pasti min 6. Oke, jadi lebih mudah ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, kita coret x min 2-nya. Berarti bisa kita tulis limit x mendekati 2, ini x tambah 5 per x min 6. Berarti kalau kita substitusi x-nya 2 tambah 5 per 2 min 6. Berarti sama dengan min 7 per 4. Oke, mudah bukan? Ya, perhatikan soal berikut ini. Ini limit x mendekati 3, x kuadrat min 8x tambah 15 per x kuadrat tambah 4x min 21. Nah, kamu perhatikan di sini x-nya mendekati 3 ya. Berarti pasti punya faktor x min 3. Berarti ini bisa kita tulis limit x mendekati 3. Nah, ini pasti salah satu faktornya x min 3. Begitu juga yang bagian bawahnya x min 3. Nah, sekarang kamu sesuaikan karena maunya x kuadrat berarti di sini x. Nah, di sini 15. Berarti di sini pasti min 5. Ya, karena kalau dikalikan min 3 kali min 5, min 15, kalau dijumlah min 8. Berarti yang bagian bawahnya juga lebih mudah ya.
min 21, berarti sudah pasti X tambah 7. Min 3 kali 7 min 21, kalau dijumlahkan plus 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini bisa kamu sederhanakan dulu. Berarti berubah menjadi limit X mendekati 3, ini jadi X min 5 per X tambah 7. Nah, ini boleh kamu substitusi menjadi 3 dikurang 5 per 3 tambah 7. Berarti sama dengan min 2 per 10, atau boleh disederhanakan min 1 per 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ini ada limit X mendekati min 4, X kuadrat tambah 9X tambah 20 per X kuadrat min 2X min 24. Perhatikan di sini X-nya mendekati min 4, berarti salah satu faktornya pasti X tambah 4. Ya, berarti ini bisa kita tulis limit X mendekati min 4. Nah, faktornya yang bagian atas pasti ada X plus 4. Nah, di bagian bawahnya juga X tambah 4. Nah, berarti tinggal kita sesuaikan. Karena dia pinginnya 9X tambah 20, berarti sini sudah jelas X tambah 5. Ya, ingat 5 kali 4, 20. 4 tambah 5, 9. Yang ini min 24. Ini baru 4, berarti ini pasti X min 6. Oke, jadi lebih mudah ya. Nah, ini kita coret nih X tambah 4-nya yang membuat jadi 0. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati min 4, fungsinya jadi X tambah 5 per X min 6. Nah, ini boleh kamu substitusi min 4 tambah 5 per min 4 min 6. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi min 1 per 10. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal limit berikut ini. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X kuadrat tambah 5X min 14. Kalau kita substitusi, pasti hasilnya 0 per 0. Nah, sekarang kamu perhatikan bentuk limit ini, X-nya mendekati 2. Berarti pasti faktornya ada yang X min 2. Oke, kita tulis kembali. Limit X mendekati 2. Nah, kita tulis faktornya salah satunya X min 2. Per bawahnya juga pasti X min 2. Oke, kita sesuaikan yang bagian atas. Berarti ini min 4. Berarti pasti X tambah 2. Oke, ini min 14 nih. Pasti X tambah 7. Karena min 2 kali 7 min 14, min 2 tambah 7, 5. Jadi sudah sama ya. Berarti kita bisa sederhanakan. Nah, ini kita coret nih. Nah, gitu ya. Ini menjadi limit X mendekati 2, fungsinya X tambah 2 per X tambah 7. Nah, ini boleh kamu substitusi. 2 tambah 2 per 2 tambah 7 sama dengan 4 per 9. Oke, bisa dipahami ya? Ya, soal selanjutnya, limit X mendekati 4, X kuadrat tambah 3X min 28 per X kuadrat min 16. Nah, ini sekali lagi setelah kamu substitusi, ternyata kan nilainya 0 per 0. Maka kita lanjutkan, perhatikan di sini X mendekati 4. Berarti kalau kita tulis salah satu faktornya adalah X min 4 ya. Berarti X mendekati 4, sini pasti ada X min 4. Bagian bawahnya atau penyebutnya juga X min 4. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Di sini mintanya min 28 kalau dikalikan, kalau dijumlah 3. Pasti di sini jadi X tambah 7. Oke, di sini min 16. Berarti di sini pasti X tambah 4. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan karena ini yang menjadikan nilai 0 kalau disubstitusi. Berarti kita bisa tulis limit X mendekati 4 ya, X tambah 7 per X tambah 4. Kita substitusi menjadi 4 tambah 7 per 4 tambah 4 sama dengan 11 per 8. Oke, mudah bukan? Nah, perhatikan untuk soal berikut ini limitnya X mendekati 0. Kemudian kamu perhatikan fungsinya itu semuanya punya X ya. Kemudian bagian pembilang maupun penyebut semuanya punya X. Nah, untuk tipe soal seperti ini, ternyata setelah kita substitusikan jadi bentuknya 0 per 0 ya. Ini kan kalau disubstitusi jadi 0 min 0 per 0 tambah 0. Berarti jadi 0 per 0. Nah, ini kan tidak boleh
Maka ini kita faktorkan, perhatikan, ini kan X mendekati 0, pasti salah satu faktornya adalah X, gitu ya. Atau kalau kamu sudah paham ya langsung kamu keluarkan nilai X-nya, berarti jadi X min 2. Bagian bawah juga sama, kamu keluarkan X-nya, jadi X dalam kurung 2X tambah 6, ya. Nah, pembuat nolnya yaitu si X-nya, ini bisa kamu coret. Ya, berarti soal ini bisa ditulis limit X mendekati 0, X min 2 per 2X tambah 6. Nah, ini kamu substitusi, jadi 0 min 2 per 2 kali 0 tambah 6. Berarti sama dengan min 2 per 6 sama dengan min 1 per 3. Oke, bisa dipahami ya? Ya, perhatikan di sini soalnya limit X mendekati 0, 3X pangkat 3 tambah 9X per X kuadrat tambah X. Nah, karena limitnya X mendekati 0, pasti faktornya ada X gitu ya. Berarti limit X mendekati 0, kamu keluarkan X-nya, berarti dalamnya jadi 3X kuadrat tambah 9. Per bawahnya jadi X dalam kurung X tambah 1. Nah, ini bisa kita coret dulu X-nya. Ya, berarti bisa kita tulis limit X mendekati 0, ini jadi 3X kuadrat tambah 9 per X tambah 1. Nah, kalau kita substitusi jadi 3 kali 0 kuadrat tambah 9 per 0 tambah 1. Berarti sama dengan 9 per 1 sama dengan 9. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Ini limitnya X mendekati 0 ya. Tapi juga kamu harus perhatikan, dari fungsinya ini ada X pangkat 4, ini ada X pangkat 2, ini X pangkat 3, ini ada X pangkat 2. Berarti yang kita keluarkan bukan cuma X-nya saja. Karena pangkat terendah dari fungsi ini adalah X kuadrat, maka soal ini bisa kita tuliskan limit X mendekati 0, ini kita faktorkan, keluarkan X kuadratnya. Berarti jadi 6X pangkat 2 tambah 2. Per yang bagian bawahnya menjadi, keluarkan juga X kuadratnya, dalamnya menjadi 2X dikurang 2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian X kuadratnya bisa kita coret, berarti soal ini bisa kita tulis limit X mendekati 0, 6X kuadrat tambah 2 per 2X min 2. Nah, ini kita substitusi, jadi 6 kali 0 kuadrat tambah 2 per 2 kali 0 dikurang 2. Berarti sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan untuk soal berikut ini, limit X mendekati 1, ya, fungsinya 2X kuadrat tambah X min 3 per X kuadrat min 3X tambah 2. Kamu perhatikan konsep yang tadi sudah kita pelajari, kalau X mendekati 1 berarti faktornya ada X min 1. Berarti soal ini bisa kita tulis limit X mendekati 1, faktornya X min 1, per bagian penyebutnya juga X min 1. Nah, kita sesuaikan, ini maunya kan 2X kuadrat, berarti di sini pasti 2X. Kemudian bagian belakangnya min 3, ini baru min 1, berarti di sini pasti plus 3. Bagian bawah juga sama, ini maunya plus 2, berarti jadi X min 2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini bisa kita coret dulu. Nah, berarti kita tulis limit X mendekati 1, fungsinya itu 2X tambah 3 per X min 2. Nah, ini kita substitusi menjadi 2 kali 1 tambah 3 per 1 min 2. Berarti menjadi 5 per min 1 sama dengan min 5. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikutnya, limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 6X min 16 per 2X kuadrat min X min 6. Nah, kamu perhatikan, ya, di sini X-nya mendekati 2. Berarti salah satu faktornya pasti X min 2. Nah, ini kita tulis ya, jadi limit X mendekati 2, nah, faktor dari pembilangnya ada X min 2, begitu juga faktor dari penyebutnya ada X min 2. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Di sini maunya X kuadrat, pasti di sini dikali X. Di sini min 16, di sini baru min 2, pasti di sini plus 8. Oke, mudah kan?
Di sini 2x kuadrat, nah, pasti di sini 2x. Nah, di sini min 6, di sini kan baru min 2, berarti di sini pasti plus 3. Oke ya. Nah, kemudian kamu sederhanakan dulu nih. Nah, ini bisa kamu coret dulu ya. Yang sama x min 2, berarti menjadi limit x mendekati 2, ini jadi x tambah 8 per 2x tambah 3. Nah, ini kalau kita substitusi jadi 2 tambah 8 per 2 dikali 2 tambah 3. Berarti sama dengan 10 per 7. Ya, oke. Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Limit x mendekati min 1 dari fungsi 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 per 3x kuadrat tambah 5x plus 2. Nah, kamu perhatikan di sini limitnya x-nya mendekati min 1. Pasti faktornya ada x tambah 1. Nah, sehingga soal ini bisa kita selesaikan limit x mendekati min 1. Nah, ini faktornya di pembilang ada x tambah 1. Begitu juga di penyebut, faktornya ada x tambah 1. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ya, di sini maunya 2x kuadrat, pasti di sini 2x. Kemudian di sini plus 3, di sini baru plus 1, berarti pasti dikalikan dengan plus 3. Kemudian yang bagian penyebutnya, ini 3x kuadrat, ini baru x, pasti di sini 3x. Kemudian ini 2, ini 1, pasti dikalikan dengan plus 2. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan dulu. X plus 1-nya kita coret. Berarti soalnya bisa kita tulis limit x mendekati min 1, fungsinya menjadi 2x tambah 3 per 3x tambah 2. Nah, ini kita substitusi ya. Jadi 2 dalam kurung min 1 tambah 3 per 3 dikali min 1 tambah 2. Berarti sama dengan min 2 tambah 3 per min 3 tambah 2. Berarti sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan tentang limit fungsi dengan x mendekati a, cara faktor telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.